warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Muryani selaku pengurus TK Aisyah 4 Jagoan Kota Magelang. Yang saya hormati Ibu Imro'atul Aslamiyah Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah TK Aisyah 4 Jagoan Kota Magelang. Yang saya hormati dan saya banggakan bunda-bunda peserta didik TK besar TK Aisyah 4 Kota Magelang dan teman-teman yang saya banggakan pula tentunya. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Tak ada kata yang pantas kita ucapkan selain syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena kasihnya beliau, karena kasihnya Allah Subhanahu wa taala memudahkan, melancarkan kaki bunda-bunda datang ke majelis ini yang insya Allah berkah dan bermanfaat ya. Mungkin apabila Allah tidak memberikan rahmat dan kasihnya, kita enggan untuk berangkat. Kita mungkin wah weekend enaknya di rumah aja, cucian numpuk gitu ya Bu. Tapi alhamdulillah Allah masih mengarahkan kaki kita datang kemari. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, dari zaman yang serba sulit, jangankan untuk belajar, untuk apapun juga sulit, hingga sekarang zaman yang bunda-bunda sendiri sudah merasakan kemudahannya. Seperti itu. Semoga dengan salah satu ikhtiar bunda-bunda datang ke sini menuntut ilmu juga salah satu sunnahnya beliau, bunda-bunda bisa dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di surganya nanti dan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya Allah. Sebelumnya ini yang datang ayahnya nggak ada yang diajak Bu. Jadi bunda-bunda aja ya Bu. Ya padahal gimana Bu? Kerja ya. Iya memang seperti itu. Padahal kalau kita telusuri pedoman kita ya sebagai muslim di Al-Quran itu 16 kali disebut ayat tentang parenting, 12 ayat itu hanya 4 ayat saja yang menyebutkan peran parenting ini milik ibu. Sisanya 12 itu disebutkan ayah semua gitu. Jadi seharusnya mungkin lebih bagus kalau ayahnya yang datang, tapi memang dimanapun itu pasti selalu ibu-ibu yang datang, tidak apa-apa. Baik, di sini insya Allah saya akan menyampaikan tentang bahasa bahagia, komunikasi positif orang tua dan anak. Meskipun di sini saya juga menjadi orang tua begitu, jadi sebenarnya bunda-bunda ini jauh lebih hebat daripada yang di depan. Dan saya juga belajar dari bunda, tapi di sini perlu kami kenalkan bahwa kami menyelenggarakan ini salah satu program asistensi mengajar. Jadi ada parenting kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kami menyampaikan apa yang pernah kami dapat, tapi tidak memungkinkan juga bahwa kami lebih cerdas, lebih bisa, tetapi insya Allah bunda-bunda sekalian lebih ilmunya daripada kami seperti itu. Tadi Mbak Putri sudah menyampaikan ya Bun tentang multiple intelligences, tentang 9 kecerdasan majemuk yang ada pada bukan anak-anak saja, tetapi pada diri kita. Mungkin tadi bunda-bunda waktu menyimak juga, wah ini saya banget nih, wah ini aku banget nih. Ada juga yang, aku gak banget nih musikal kayak gitu. Nah itu jadi ada pada setiap diri orang. Nah sekarang saya akan menyampaikan tentang bagaimana sih supaya kecerdasan majemuk yang dimiliki anak itu bisa berkembang secara optimal. Jadi ada kesinambungan dengan materi kami. Alhamdulillah. Sebelumnya saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Naura Nadifa. Bunda boleh panggil Bu Naura seperti itu. Tempat tanggal lahir saya di Magelang. Saya asli Magelang. Lahir di 29 Mei 1998. 98 kok masih kuliah ya? Tadi Mbak Putri kayaknya masih muda ya. Seperti itu karena saya dulu gap year, kuliahnya tertunda 3 tahun. Alamat saya di Jalan Sembong 5, Blok C 21, Perumahan Lembah Hijau, Mertoyo dan Magelang.
Mungkin ada yang tetangga saya, tapi ada tidak Bun? Tambah hijau. Selanjutnya hobi saya ada membaca, berdiskusi dan jalan-jalan. Pendidikan saya, alhamdulillah sampai saat ini 23 tahun saya menempuh di 6 lembaga. Yang pertama ada di TKIT Asyafa 1 Kota Magelang tahun 2002 sampai 2004, dilanjutkan di SDIT Ihsanul Fikri 1 Kota Magelang tahun 2004 sampai 2010. Selanjutnya SMP-nya saya lanjut di SMP IT Ihsanul Fikri Boarding School Mungkin tahun 2010 sampai 2013. Kemudian dilanjutkan SMA IT Ihsanul Fikri Boarding School Mungkin 2013 sampai 2016. Jadi memang berkelanjutan seperti itu. Kemudian setelah SMA saya tidak melanjutkan kuliah, tapi saya sekolah lagi di Pondok Quran Yunus Turuna Bandung tahun 2016 sampai 2019 dan baru menempuh pendidikan kuliah di tahun 2019 hingga saat ini di Unima, yaitu Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Berikut ada nomor saya ya Bun. Sekarang kan zamannya ini ya Bun, jualan-jualan online. Siapa tahu bunda-bunda ada yang mau silaturahmi, jualan, ada yang jualan snack, ada yang jualan apa Bun. Nanti kita bisa jalin silaturahim lewat jual beli seperti itu. 081 904 686 676. Seperti itu. Sudah cukup ya Bun perkenalannya. Lanjut. Nah, di sini saya pengen cek dulu nih, konsentrasi bunda-bunda masih konsentrasi tidak ya? Masih? Oke, masih, tapi biar lebih segar, lebih fresh lagi, kita cek konsentrasi dulu ya Bun. Kita mau senam otak. Pasti bisa. Kita ikuti. Kelingking dan jempolnya. Pelan-pelan juga ya. Bagus Bun, bagus. Ada yang jempol semua? Lebih cepat sekarang. Kurang lagi. Udah kan? Udah ya punya. Sekarang kanan. Yang kiri kita lagi jebel. Sekarang disambungkan. Balik. Biasanya ada yang ketuker nih Bun, hidung sama ketek. Pelan-pelan dulu. Sekarang lebih cepat. Satu lagi, gulung-gulung ke depan. Yang kiri gulung ke belakang. Kita jadikan satu. Maaf ya Mbak, Saya juga nggak tahu ini bisa apa nggak sih. Terima kasih
mudah-mudahan sudah mengikuti senam otak. Baik, saya lanjutkan ya materinya. Sebelum kita ke materi inti, boleh pun sambil dimakan snacknya, tidak apa-apa. Jadi santai saja gitu. Sebelum saya memasuki bagaimana sih bahasa cinta, komunikasi positif anak dan orang tua tuh bagaimana sih? Kita lihat dulu salah satu survei yang ada di Indonesia. Yang pertama kita lihat 54% orang tua mengaku stres. Stres, ibu-ibu stres nggak di sini? Enggak ya, insya Allah ya. Jadi kalau stres itu pasti ada sumbernya, Bu. Kalau di bahasa psikologi itu ada stresornya. Entah itu dari rekan kerja, tetangga, pasangan, atau yang paling dekat dengan orang tua sendiri yaitu anak. Nah, seperti itu. 54% berarti jumlahnya ini banyak ya, setengah lebih dari warga Indonesia. 54%. Kita lanjut yang kedua. Ada 39% orang tua meremehkan kemampuan anak. Kenapa meremehkan? Karena mungkin kurang adanya apresiasi gitu. Apresiasi terhadap hasil kerja anak, meskipun itu sedikit ya. Meskipun itu sedikit, pastinya kalau ada perkembangan anak itu sangat berarti bagi langkah anak. Nah, di sini ternyata di Indonesia ada 39% orang tua yang meremehkan kemampuan anaknya. Tapi berita baiknya ternyata 61% orang tua sudah menghargai kemampuan anak. Jadi lebih banyak yang menghargai. Semoga bunda-bunda di sini adalah termasuk orang-orang yang di dalam 61% tersebut. Amin. Selanjutnya, 47% orang tua selalu khawatir sehingga terlalu memanjakan anak. Nah, ini mungkin banyak ya, Bun, karena ibu saya sendiri juga termasuk tipe yang ini. Jadi, kenapa ini terjadi? Karena orang tua itu membawa inner child. Inner child itu adalah sesuatu yang dibawa dari masa lalunya. Mungkin ketika ibunya kecil pernah mengalami sesuatu sehingga ibunya saking nggak mau terjadi ke anaknya lagi. Jadi ibu atau orang tua khawatir, jadi meragukan anak untuk survive atau mencari solusi-solusi bagi permasalahan anak gitu, atau overprotective. Nah, selanjutnya ada 70% anak mengakui tidak memiliki peraturan di rumah. Nah, ini bunda-bunda kalau di rumah sudah punya peraturan belum ya? Peraturan-peraturan misal untuk bermain berapa menit, waktunya kapan, menonton film mungkin berapa menit satu hari atau hari apa saja, nah, seperti itu. Ini terjadi biasanya karena orang tua itu menganggap bahwa anak itu hanya pelaksana perintah. Jadi anak itu sepertinya kurang bisa diajak berkompromi, sehingga muncullah beberapa permasalahan seperti anak tidak taat pada peraturan-peraturan. Karena apa? Karena tidak ada peraturan di rumah ini, seperti itu. Justru anak itu adalah manusia yang paling senang gitu kok diajak diskusi, kok diajak berkompromi, dilibatkan dalam setiap permasalahan. Jadi tidak kamu kalau habis maghrib tidak boleh nonton TV ya, harus gini. Saya sebagai anak juga kadang gimana ya, kalau hanya melakukan perintah itu malah males atau enggan. Tapi justru anak-anak itu kalau diajak berkompromi, kemudian dia memilih sendiri peraturannya, dia akan bertanggung jawab dengan peraturan yang dia pilih. Nah, kita bisa berlatih untuk itu. Dan yang terakhir, 62% anak mengaku pernah dicubit atau dipukul oleh orang tua atau guru. Bunda langsung pada jawab-jawilan. Ya, jadi padahal di parenting kita ini, maksudnya pengasuhan kita ini kan tujuannya untuk membangun jembatan komunikasi. Komunikasi itu ada dua ya, Bun, ada verbal dan non-verbal. Kalau verbal itu yang kita ucapkan atau kita tulis. Kalau non-verbal itu ya gestur kita, mimik muka, dan salah satunya juga perlakuan kita, mencubit atau memukul, itu juga salah satu bentuk dari komunikasi. Nah, inilah komunikasi atau perlakuan yang bisa justru merusak jembatan komunikasi bahasa cinta kita kepada anak-anak.
Nah, ini barusan adalah survei yang ada di Indonesia. Kita maju ke slide berikutnya. Apa yang menjadi tujuan pengasuhan kita, Bunda-bunda kira-kira di sini sudah pernah belum menetapkan, aku tujuannya mengasuh untuk apa ya? Tujuanku dalam keluarga ini untuk apa ya? Karena membuat tujuan itu sangat penting, karena kalau kita tidak punya tujuan, pasti kita tidak ada misi atau tidak ada langkah-langkah yang ingin kita tuju seperti itu. Kalau kita ada tujuan, pastinya kita ada semangat dong untuk meraih tujuan gitu. Tapi kalau kita nggak ada tujuan, justru pengasuhannya bisa belok kanan, belok kiri gitu, jadi tidak teratur. Apapun tujuannya, entah tujuannya kita pengen menjadikan pengasuhan ini adalah pengasuhan menuju takwa, atau pengasuhan menuju mendidik anak-anak calon hafiz Quran, atau pengasuhan yang mendidik kemandirian, kedisiplinan, itu pilihan bunda-bunda sendiri. Kalau tidak ditetapkan, maka akan tidak ada langkah yang terprogres atau continue seperti itu. Maka untuk yang sudah menetapkan tujuan, barakallah, bunda-bunda mungkin sudah berada di jalannya. Tetapi kalau mungkin yang tujuannya masih belum jelas, yuk coba kita cari sekarang. Tujuan pengasuhanku itu apa sih? Apakah untuk kedisiplinan? Karena aku pengen mendidik anakku seperti ini. Apakah tujuanku untuk kemandirian? Atau aku ingin mencetak anak-anakku nih hafiz Quran gitu. Amin. Selanjutnya, sebelum kita masuk, nah di sini ada parenting awareness atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam parenting. Parenting itu apa sih? Parenting itu ilmu dalam menjalani menjadi orang tua seperti itu. Mungkin kalau saya sendiri baru mempelajari ilmunya ya, belum mempraktekannya gitu. Jadi kesannya ngomongnya mungkin lebih mudah daripada mempraktekannya. Tapi yuk kita lihat apa aja sih yang perlu kita perhatikan dalam parenting kita. Termasuk ini cara-cara yang mungkin bisa menghilangkan inner child yang kita bawa. Yang pertama, kita menyadari bahwa ilmu parenting itu penting. Sama seperti tadi sudah saya sebutkan bahwa sebetulnya di dalam ilmu parenting ini tokoh utamanya bukan hanya ibu saja loh. Ya memang tokoh utamanya itu orang tua, tapi boleh dicoba lain kali kalau ada parenting, yuk kita ajak ayah. Atau kalau ada parenting, yuk ayah yang datang. Karena sejujurnya tombak parenting itu ada di ayah. Tadi saya sebutkan bahwa ada 16 ayat di Al-Quran menyebutkan tentang parenting, 12-nya menyebutkan ayah, 4-nya menyebutkan ibu. Itu kan artinya ayah itu berperan lebih penting seperti itu. Termasuk juga ada istilah ibu adalah sekolah bagi anak-anaknya. Yang kita ketahui hanya sampai situ saja. Padahal ada peribahasa selanjutnya, dan ayah adalah kepala sekolahnya seperti itu. Jadi mungkin setelah dari sini, yuk kita ajak ayah buat sama-sama menyadari bahwa ilmu parenting itu penting. Yang kedua, kita menerima. Salah satu cara yang kita pakai supaya kita terhilang dari inner child kita adalah menerima apa pengasuhan yang dipakai oleh keluarga kita atau orang tua kita dulu. Mungkin ada yang jadi inner child itu kayak sesuatu yang kita bawa dari kita kecil. Inner child itu bisa macam-macam, kayak misal dari keluarga tuh bisa dari buyut turun ke nenek nanti turun ke ibu, turun ke anak, itu memang turun menurun, susah dihilangkan. Nama inner child itu sudah dibawa. Misal kalau yang mudah kita lihat ya, mungkin memukul. Kalau dari orang tuanya dulu sudah memukul, itu nggak menutup kemungkinan kalau anaknya ketika jadi orang tua akan memukul lagi. Jadi inner child itu memang susah dihilangkan. Tapi ketika kita kita coba menerima, kemudian mengikhlaskan, insya Allah kita bisa menghilangkan inner child yang kurang baik. Kemudian kita membangun visi pengasuhan kita, berkomitmen, berlatih sehingga kita bisa mahir gitu. Kenapa harus ada visi pengasuhan? Kenapa harus ada tujuan-tujuan dan visinya? Karena kita mendidik anak-anak di era milenial ini ya Bu, hampir 5.0 gitu. Jadi mereka di era 5.0 kayak gitu, society 5.0. Dan anak-anak ini berbeda dengan zaman kita waktu kecil dulu ya Bu. Segalanya pasti lebih mudah, ada internet seperti itu. Jadi kenapa saya mengambil tema komunikasi positif bahasa cinta kepada anak? Karena kepada anak milenial ini, ketika komunikasi rusak 1 atau 2 kali, mereka pelariannya langsung ke game. Mereka pelariannya langsung ke gadget gitu. Kenapa anak-anak sekarang juga
kayaknya kok lebih dekat sama gadget ya daripada dekat sama orang tuanya, seperti itu. Coba kita perhatikan, ada sebuah perumpamaan. Misal anak-anak nih pun membuka gadget, mereka membuka YouTube, terus mereka searching Cocomelon seperti itu. Waktu di enter, Cocomelonnya langsung ada. Mereka searching apa lagi, langsung muncul. Upin Ipin langsung muncul. Fire Truck langsung ada. Jadi ketika kita minta ke YouTube, YouTube langsung kasih. Ketika kita minta ke Google, Google langsung kasih. Itu artinya respon internet itu lebih cepat daripada kita. Kadang kalau kita lagi masak mungkin anak-anak mau minta apa, sebentar dulu kayak gitu. Sebentar dulu ya. Sebentar deh, jangan lupa apa. Nah, itu membuktikan bahwa memang internet itu responnya lebih cepat daripada kita. Itulah mengapa anak-anak zaman sekarang mungkin lebih dekat dengan gadget daripada dengan keluarganya. Kalau kita pengen anak-anak dengan kita, bisa dipastikan kalau kita juga harus lebih cepat reaksinya daripada internet atau gadget tersebut, seperti itu. Memang tidak mudah pun, ini juga bukan berarti saya sudah baik, tapi kan namanya juga eranya semakin bertambah, otomatis kita usahanya juga harus lebih daripada orang zaman dulu, seperti itu. Nah, faktor yang pertama tadi percepatan abad 21, seperti yang saya sebutkan tadi, anak-anak untuk mengakses ABCD lebih mudah. Sekarang belajar juga lebih mudah. Kalau dulu harus di sekolah, sekarang kita cari pembelajaran di YouTube juga banyak, seperti itu. Maka anak-anak ini sebetulnya potensinya bagus sekali. Kemarin saya melatih Mbak Alka dan Mbak Dinda, hafalannya tuh cepat sekali. Jadi dibanding orang tua mungkin ya Bun. Jadi kan anak-anak masih otaknya masih fresh. Mereka menangkap menghafalnya surat yang terbilang rumit, Al-Kafirun itu bisa cepat. Jadi saya pikirnya untuk menghafal Al-Quran aja ternyata potensinya mereka cepat. Jadi sayang kalau ketemunya dengan potensi yang lain, kemudian malah cepat menerima yang lain kayak gitu. Kalau diarahkan kan jadi mendapat yang pantas, seperti itu. Kemudian game fisik dan psikis. Nah, game fisik dan psikis ini yang menentukan emosional anak, kemudian pertimbangan anak, pertahanan anak. Nah, ini nanti kita bahas di depan saja. Kemudian IT dan pornografi. Nah, ini terasa sekali ya Bun ya. Sekarang itu kalau kita lihat YouTube atau lihat internet, kalau kita nggak filter, itu suka ada iklan-iklan yang masuk ya Bun. Jadi itulah mengapa kalau dulu, ini saya akan ya ngomongnya, mohon maaf agak terbuka gitu. Jadi kalau dulu itu anak bisa tidurnya mulai di kasur sendiri gitu loh Bun, dengan orang tua tuh usia 2 tahun. Kalau sekarang jadi ketika masih bayi pun di berapa bulan ya, mungkin 6 bulan ya, direkomendasikan sudah harus berpisah dengan orang tuanya gitu tidurnya, karena kemampuan menyerapnya juga itu jadi berbeda, seperti itu. Nah, ini juga penting karena kadang kita udah memfilter teknologi atau memfilter yang ada di YouTube, udah pakai YouTube Kids atau udah filter biar gak masuk iklan aneh-aneh aja, tetap ada yang kecolongan, seperti itu. Apalagi kalau tidak terfilter. Terus kalau kita lihat game-game yang lagi beredar sekarang, Mobile Legends dan sebagainya, itu kan tokohnya juga berpakaiannya ini ya, udah pernah lihat. Jadi berpakaiannya terbuka seperti itu. Nah, itu tentunya akan merusak salah satu syaraf di otak anak. Jadi mempengaruhi perkembangannya di esok hari. Jadi bahaya sekali pornografi ini. Bisa merusak sel-sel di otak kita. Nah, kita sebagai orang tua tentunya nggak pengen anak kita tuh padahal sedang di usia keemasan, sedang di usia yang otaknya tuh harusnya berkembang, terstimulus baik, tapi karena lihat sesuatu yang tidak dia sengaja, nauzubillah kalau jadi kecanduan juga gitu. Jadi kita harus jaga. Nah, sekarang kita masuk ke kesalahan bahasa cinta orang dewasa kepada anak. Kita udah mulai masuk ke komunikasinya. Kenapa ya anak-anak kita kalau diberitahu itu nggak langsung nurut atau kadang malah membantah gitu? Apa ya faktornya gitu? Mungkin ini ada beberapa kesalahan yang semoga tidak terjadi pada bunda-bunda. Yang pertama itu ada memerintah, menunjukkan dan mengkomando. Jadi anak itu terbiasa diperintah. Anak tidak dibiarkan untuk memutuskan keputusan
keputusannya sendiri, memilih keputusannya sendiri, diajak berdiskusi tadi. Jadi terbiasa melaksanakan. Nah ini juga bisa mematikan potensi anak karena dia terus melaksanakan aja terus, jadi nggak terasah otaknya untuk membuat keputusan seperti itu. Yang kedua ada mengancam atau mengingatkannya dengan cara mengancam. Ini berdasarkan penelitian, saya kehilangan sumber gitu. Jadi mengingatkannya ini mengingatkannya ini dengan cara mengancam seperti itu. Padahal nanti kita bahas kalau kita mengancam itu ada loh fungsi otak yang jadi mati kayak gitu. Otak yang mana gitu. Kemudian menghakimi, mengkritik, menyalahkan dan mengevaluasi. Sering ya kadang kalau kita mengingatkan anak, mungkin saya juga, kita menghakimi. Jadi ya itu salah kamu, kenapa kamu seperti ini gitu. Nah ini salah satu kesalahan juga. Kemudian membuat merasa bersalah atau moralizing. Jadi ini juga mungkin sering terjadi ya. Niatnya sih kita pengen anak jadi tahu kesalahannya, tapi mungkin ini jadi berlebih gitu. Jadi ayo kalau misalkan jatuhin minum. Jadi kayak kita mojok-mojokin seperti itu. Kemudian selanjutnya ada menyediakan jawaban dan solusi. Kok bisa Bu Naura menyediakan jawaban dan solusi itu salah? Ini mungkin orang tuanya jadi terlalu baik gitu. Jadi kenapa menyediakan jawaban dan solusi itu kurang tepat? Karena coba kalau anak melakukan kesalahan atau ia menemukan suatu masalah, kita ajak anak untuk menggali solusinya sendiri. Jadi kalau kita nanya, jangan langsung kita jawab juga. Atau kalau kita kasih pertanyaan, kita langsung buru-buru jawab. Tapi coba deh kalau ada menemukan permasalahan di jalan, anak-anak coba cari solusinya. Misal kita anak-anak menumpahkan air minum, refleks kita kan kadang langsung ambil tisu atau ambil lap dilapin. Padahal di situ biar ada stimulasi otak anak juga pun. Misalnya, adek, air minumnya tumpah loh, berarti apa ya yang harus dilakukan? Nah, nanti dia mikir, oh ya aku harus mengelap seperti itu. Jadi dia ngelap sendiri pun tidak apa-apa. Kemudian mempersuasi dengan alasan atau menggurui. Nah, itu menggurui sama tadi dengan pemerintah menunjukkan menggurui. Jadi anak selalu tidak terasah gitu kognisinya karena dia selalu digurui. Kadang dia juga perlu menyampaikan argumennya seperti itu. Melabeling itu ya labeling atau memberikan cap misal. Ayo berangkat, malas, ya kayak gitu misal. Anak malas berangkatnya telat atau apa ya dikasih label gitu pun. Nah itu kan tadi juga sudah diucapkan bahwa perkataan ibu itu bisa jadi doa. Jadi kalau mau beli aja dengan yang lebih baik. Mungkin tadi kata Bu Putri, mungkin dia menyebalkan, tapi kita ubah jadi anak soleh seperti itu. Kemudian mendiagnosis atau menginterpretasi. Mendiagnosis, kadang kita belum tahu lengkap ceritanya, belum mendengarkan peristiwa dari mulut anak langsung, kita udah langsung mendiagnosis. Pasti kamu gini, pasti adek ngapain kayak gitu. Nah itu mendiagnosis. Kemudian membandingkan dengan kakaknya, saudara yang lain atau dengan tetangganya mungkin dan bersimpati. Kenapa di sini bersimpati kok salah? Karena simpati loh kok salah. Simpati itu hanya kita merasa. Tapi kalau empati kita melakukan tindakan gitu. Jadi seharusnya kita sebagai orang tua berempati gitu. Kemudian menginterogasi, penolakan, pengalihan pembicaraan, dan persetujuan buta. Persetujuan buta tuh seperti biar anak mau apa kita iya-iyain aja, tapi tidak dituruti, bukan tidak dituruti tapi tidak dibuktikan gitu perkataannya. Jadi misal ayo pulang nanti bunda belikan ini, supaya biar pulang aja dari sekolah karena main terus. Tapi janji ya bu nanti ini iya setuju, tapi sampai rumah ya enggak juga. Itu persetujuan buta. Nah itu salah satu kesalahan bahasa cinta orang dewasa kepada anak. Lanjut. Nah tadi kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, kita memarahi, kita menginterogasi, kita membandingkan, kita melabeli, otomatis anak akan merasa sedih, takut, terancam dan sebagainya. Padahal ketika anak ada di posisi seperti ini, otak anak yang bekerja hanya batang otak ini saja,
yang ada merahnya. Semua otaknya menjadi tidak berfungsi. Jadi bunda-bunda, kenapa kalau ibu-ibu itu marah, ngomelin ke anak-anaknya, justru anak itu malah jadi gak bakal nurut. Karena apa? Karena dia tidak bisa memproses informasi, dia tidak bisa memproses marah-marahnya bunda, karena semua otaknya jadi tidak bekerja. Yang bekerja hanya batang otaknya, dan batang otak itu tugasnya cuma fight or flight. Fight itu melawan, flight itu menghindar. Jadi semakin dia dimarahin, semakin dia melawan, semakin dia dimarahin, diomelin, semakin dia menghindar. Karena batang otaknya untuk memproses informasi itu tidak bekerja. Jadi gimana dong supaya dapat informasi yang baik? Kita sampaikan dengan cara baik-baik. Setelah ini kita bahas bagaimana cara-cara yang baik supaya informasi, nasihat yang kita beri ke anak kita itu bisa terproses dan dia bisa melakukannya dengan baik dan optimal. Itu bagaimana? Nah, tentunya bukan dengan cara marah ya bun, karena tadi sudah saya sebutkan bahwa ketika kita marah seperti gambar di atas, justru anak tidak bisa memproses apapun. Lanjut. Nah, pertama kita masuk ke materi intinya, bahasa cinta atau komunikasi positif yang bisa kita sampaikan ke anak itu yang pertama adalah menggunakan panggilan yang terbaik gitu. Kita ubah panggilan kita, mungkin biasanya nama anaknya saja kita ubah sehingga terbentuk menjadi doa. Misalnya Sholih, Sholihah, anakku sayang. Ini juga disebutkan di dalam Quran surat Luqman Al-Hakim. Itu beliau bukan nabi, beliau bukan sahabat Rasul, beliau manusia biasa, tapi beliau karena mendidiknya itu sangat bagus sampai sama Allah disebutkan, dibuatkan surat sendiri di Al-Quran namanya Luqman. Kalau mudah-mudahan baca, coba nanti mungkin sampai rumah kita baca artinya. Di situ ada banyak cara parenting yang dilakukan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Sampai-sampai sama Allah dimasukkan ke dalam Al-Quran, dibuatkan surat sendiri, nggak nebeng di surat lain, dibuatkan surat sendiri karena dia mendidik anaknya itu sangat bijak seperti itu. Luqmanul Hakim itu kan ayah ya bun, sampai dibuatkan surat sendiri. Nah, itulah pentingnya pendidikan ayah untuk anak-anaknya. Di surat Luqman disebutkan ya bunaya, dia selalu manggil anaknya ya bunaya. Ya bunaya itu bukan hanya sekedar wahai anakku, tapi ya bunaya itu artinya wahai anakku sayang. Nah, dia selalu manggil wahai anakku sayang. Nah, mudah-mudahan bisa coba. Misal, terima kasih sudah menyayangi ayah dan bunda. Ibu percaya padamu loh nak. Nah, ini meningkatkan percaya diri anak banget. Saya pun mungkin kalau orang tua saya berkata begini, rasa percaya diri saya itu meningkat. Nah, kalau ini disebutkan berkali-kali oleh bunda, mungkin anak-anak jadi lebih percaya diri seperti itu, lebih berani melakukan hal-hal yang baru. Dan ini juga bisa dipakai untuk di masa apa ya ini? New normal bukan ya? Jadi anak-anak kan baru mau masuk sekolah lagi ya bun. Jadi kadang mungkin ada yang mau berangkat sekolah tuh ragu, malu, takut lagi karena lama nggak sekolah. Nah, ini bisa dipakai. Ibu percaya padamu nak, nah dia akan percaya. Jadi kalau ditunggu atau kalau kita menuruti keinginan anak terus, mungkin malah anak semakin tidak percaya diri. Nanti percaya dirinya semakin tertumpuk karena dia merasa di zona nyaman terus. Oh, ada mamaku. Tapi ketika kita bisa menyatakan, kita bisa percaya, ibu percaya sama kamu nak, kamu pasti bisa, kamu pasti berani. Tidak ada yang berbahaya di sekolah, semuanya baik. Ibu guru baik, teman-teman baik. Kalau ada hal yang tidak adik suka, itu teman-teman tidak sengaja atau seperti itu wajar. Nah, dia akan percaya diri. Kemudian ibu minta maaf. Nah, ini juga gak hina bun. Orang tua minta maaf ke anak itu boleh. Justru ketika kita minta maaf kepada anak, itu akan menumbuhkan rasa gimana ya, anak jadi berani untuk minta maaf juga. Kadang kan ada ya bun, nggak cuma anak-anak, sampai dia dewasa pun nggak mau minta maaf karena tidak terpupuk sejak kecil. Nah, kalau kita sering minta maaf, mungkin mengatakan ini bisa jadi menumbuhkan nanti anak-anak tuh jadi nggak takut atau jadi berani untuk mengakui kesalahannya dan untuk minta maaf. Ibu mendoakanmu selalu. Ibu juga bisa menumbuhkan spiritual anak. Berdoa itu penting ya. Jadi aku harus berdoa ya untuk menolong ibu itu. Aku pernah berdoa juga seperti itu. Kemudian 3 kata kunci, maaf, tolong, dan terima kasih. Dan yang selanjutnya ini misal bagaimana cara ayah membantumu. Nah, biasanya kan kita gimana ya, sini ibu bantu langsung, atau sini ayah bantu. Jadi kita otomatis langsung bantu tuh kesulitan anak.
Padahal coba boleh Bun sekali-kali kita tanya, yang mau ibu bantu yang mana ya? Nanti dia jadi mikir, nanti kognisinya dia jadi terbentuk dan oh aku tuh nggak bisa yang ini, jadi aku perlu dibantu ini. Dek nggak bisa ini Bu, boleh dibantu yang ini. Jadi dia tahu kesalahannya, dia tahu kekurangannya. Tapi kalau kita langsung bantu, nanti dia jadi nggak tahu. Aku tuh nggak bisanya apa sih? Soalnya bundanya langsung bantu kayak gitu. Selanjutnya, kamu sangat bisa bertanggung jawab. Bunda yakin Bunda sangat bisa mengandalkanmu. Wah ini sama yang percaya padamu tadi. Kalau anak diucapin seperti ini pasti langsung percaya diri. Langsung tadi setelah panggilan, yang kedua ada sentuhan. Sentuhan imun. Di dalam sentuhan ini ada penelitian yang disampaikan dan atau dilakukan oleh psikolog Dr. James Armstrong tahun 2013. Dalam penelitiannya, dia menemukan sesuatu berupa pelukan selama 10 detik. Mungkin mudah-mudahan ada sering menemukan ya teori ini. Jadi pelukan itu ternyata sangat penting sekali buat tidak hanya anak, tapi dari anak kecil sampai orang dewasa itu butuh pelukan. Jadi beliau menemukan bahwa menurut teori beliau ya Bun, 4 pelukan untuk bertahan hidup, 8 pelukan untuk merawat hidup, dan 12 pelukan setiap hari untuk menyokong tumbuh kembang anak. Nah, mungkin kalau kita orang dewasa nggak perlu sebanyak itu, tapi ternyata 12 pelukan ini perlu loh buat menyokong tumbuh kembang anak. Kalau selama ini mungkin bunda-bunda pernah mendeteksi dini, kok anakku kok bahasanya kok kurang ya, kok anakku kok speech delay ya, kok ngomongnya kok telat, kok anakku kok untuk loncat aja nggak mau, padahal sudah dekat besar. Terus anakku kok nggak mau megang lem, kok seninya kok ini. Coba dipeluk 12 kali sehari 10 detik. Nah itu katanya dokter James Armstrong ini dia bisa menyokong tumbuh kembang anak begitu. Pun kita juga perlu tahu bahasa cinta anak apa, bahasa cinta suaminya bahasa apa. Kan dalam hidup kita punya 4 bahasa cinta. Nah, jadi kita perlu nih mengenai ini. Mungkin kita sudah mencintai pasangan kita sebetulnya, tapi kok dia merasa tidak dicintai ya? Kenapa? Namun bahasa cintanya salah. Bahasa cinta itu ada ungkapan, ada sentuhan, ada bantuan, satu lagi apa ya? Jadi misal bunda dan menyebarkan ya, sukanya tuh bahasa cintanya itu pujian. Jadi sukanya kalau udah masak mungkin terima kasih ya sayang udah masak gitu. Tapi ternyata suaminya bahasa cintanya sentuhan. Terus gak tahu kalau istrinya bahasa cintanya apa sih. Jadi tidak merasa dicintai padahal sesungguhnya cintai. Nah itu perlu banget kita juga mencintai, mengetahui bahasa cinta anak kita tuh apa sih. Mungkin kalau anak-anak semua ya, jadi kita mengusahakan semua bahasa. Oke, ya. Quality time. Selanjutnya adalah quality time atau waktu yang berkualitas untuk menjadi pendengar yang sungguh-sungguh. Nah, sama ini juga kita refleksi dulu, apakah kita sudah menjadi pendengar yang sungguh-sungguh untuk anak kita. Sungguh-sungguh itu apa? Yang pertama fokus itu mendengarkan gadgetnya. Jadi letakkan dulu gadgetnya. Kalau anak mau ngomong ya kita dengarkan dulu sebelumnya sampai selesai fokus. Yang kedua project itu berarti tidak dulu menjadi anak misalnya itu salah anak atau gimana, kita dengarkan saja dulu. Kemudian sikap positif itu juga berpengaruh ya Bu, karena sikap positif seperti kita fokus pada anak, kemudian bahwa kita anak-anak sejajar, bahwa kita sejajar, semangat kita kepada anak. Nah itu anak akan merasa dia tuh aku tuh dihargai ya, aku berharga ya untuk aku dulu. Karena pernah seorang pendidik itu bercerita kepada saya, jadi seorang pendidik. Jadi sebelum memulai pembelajaran, beliau itu sarapan sehingga beliau tidak mendengarkan cerita anaknya yang sesungguhnya. Dan itu langsung kelihatan kalau anak-anaknya tuh sedih. Nah itu bagaimana kalau terjadi berkali-kali? Bagaimana kalau terjadi
yang tidak yang terus berlebih. Tadi kan ada berapa ya tadi? 39% ya orang tua tidak menghargai kemampuan anak. Nah ini kita perbaiki di sini. Kemudian smile, tersenyum. Jadi kalau kita tersenyum itu kan kalau kita tersenyum ada katakan di sini. Jadi itu fungsinya syarafnya itu menangkapkan kata-kata juga dan kita langsung bisa bekerja semua kalau kita tersenyum. Jadi makanya ada yang mengatakan kalau bunda-bunda ini mungkin di rumah menemukan sesuatu yang kesel, misalnya ada tiga, sedikit-sedikit itu cekcok semua, jangan langsung meluapkan emosi, jangan langsung diluapkan kemarahannya, tapi coba tarik dulu senyum 10 detik dulu, katanya ini bakal seperti itu. Kalau saya belum merasakan sendiri ya dengan anak-anak saya, maksudnya kan saya belum punya. Senyum dulu, baru ngomong, gitu. Nanti akan terlihat seperti itu. Yang kedelapan ada sentuhan fisik, sentuhan fisik mau dipeluk, dielus-elus. Kalau Rasulullah SAW itu selalu mengelus ini anaknya. Itu kalau Rasulullah. Terus kalau di psikologi di sini pun namanya apa ya? Pundak ya. Di pundak ini adalah pusat syaraf semua kemampuan anak. Jadi kalau anak ngeyel atau anak nggak bisa apa atau anak nggak mau tahu anak susah coba kita usap-usapnya karena ini adalah pusat syarafnya anak sambil usap sambil meningkatkan 9 yang kita bawa juga berarti anak-anak kepada kita. Yang terakhir ada memberi hadiah dan pelayanan. Ini juga disebutkan dong di dalam hadis riwayat Bukhari, tahaddu saling memberikan hadiah, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Begitu. Jadi memberi hadiah kepada anak itu tidak selalu sesuatu yang mahal. Jadi berapa tahun ya saya itu berdakwah hidup bersama anak-anak maksudnya itu sejak tahun 2017. Kemudian saya mengamati bahwa anak itu merasa bahagia ketika dia itu mendapat itu bukan hanya barang. Kadang sesuatu yang kita berikan secara tulus, secara apa ya, kayak benar-benar kita tuh nyampaikan kita tuh tulus dari hati, dia tuh senang kayak gitu. Misal apa ya, hanya bukan ketika kita berikan kayak gitu, ini hadiah buat kakak sudah hebat, terima kasih kita tulus, dia pasti bakal menerima dengan sepenuh hati. Jadi nggak perlu mungkin sepatu atau tas atau yang mahal, tapi hadiah sederhana kita sampaikan dengan sepenuh hati, anak akan menerimanya dengan ini juga apa namanya seperti hadiah yang istimewa. Sama seperti yang disebutkan oleh Gary Chapman, 5 bahasa cinta tanpa bikin kantong kering. Jadi ini bisa dilakukan tanpa menguras banyak uang. Verbal, perkataan, waktu yang berkualitas. Jadi kalau waktu berkualitas itu benar-benar ini ya, kalau weekend mungkin itu ayah, kalau weekend kan tidak bekerja dan kita masih mau kan waktunya bersama. Kemudian sentuhan, hadiah dan pelayanan tanpa syarat. Terakhir ini juga kita bisa sedikit meningkatkan komunikasi tidak efektif dan komunikasi efektif. Kira-kira sampai ini kita sudah melakukan ya komunikasi efektif atau komunikasi kita sampai ini masih tidak efektif. Yang pertama ada nasihat. Ternyata nasihat itu masih kurang efektif banget. Kalau hanya nasihat saja, makanya bla 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 bla. Yang efektif ternyata refleksi dari pengalaman Bunda disebutkan. Dulu Bunda pernah seperti ini loh. Akhirnya karena Bunda seperti ini berakibat seperti ini. Menurut kakak seharusnya seperti apa ya? Nah itu mungkin cara yang lebih efektif. Kemudian yang tidak efektif itu adalah interogasi. Kok kakak nakal sama temannya?
kita terima juga aja barangnya. Yang selanjutnya kita ada perintah misalnya. Ayo sekarang, pulang sekarang. Ayo, udah masih ada kerjaan. Jangan lama-lama sekali cukup itu. Kurang tepat juga. Jadi anak tidak punya pilihan. Mungkin bisa kita ubah. Maka masih ada kerjaan dulu. Pulang sekarang atau 5 menit lagi. Nanti misalkan anak jawab 5 menit, ya berarti ibaratnya dia insya Allah dia akan memenuhi ini pilihannya. Ketika itu pilihan anak, pasti dia akan memenuhi pilihannya sendiri. Nah, apa cara lain ayah yang mengungkapkan energi? Tadi sudah saya sebutkan, ada sentuhan, ada apa tadi? Panggilan sayang, kemudian ada hadiah, dan juga ada pelayanan tanpa syarat. Kira-kira yang sudah ayah dan bunda lakukan untuk mengungkapkan kata selain I love you apa? Kalau sudah ada, alhamdulillah. Kalau belum ada, kita melakukan dari sekarang. Aku mau mengungkapkan, mau memberikan apa ya untuk anakku untuk menggantikan kata I love you seperti itu ya Bu. Mungkin itu cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada yang ditanyakan atau tidak Bu? Ingat tentunya katanya sudah 2 waktu sudah diingatkan. Ada yang pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada, langsung saja. Sudah mengikuti waktu. Closing dari saya, mungkin tadi juga sudah disebutkan oleh Mbak Putri bahwa anak-anak itu mempunyai banyak kecerdasan. Kita belajar dari Pak Miftahul. Pak Miftahul itu adalah penggiat dan paling belajar di Indonesia. Beliau benar-benar mendidik anaknya tidak memaksakan apa yang anak-anak tidak inginkan. Sehingga kalau anak kita jadi anaknya minta kepada Pak Miftahul, Papa, tolong kakak itu nggak mau sekolah yang ada matematikanya. Akhirnya diikuti sama masyarakat. Padahal matematika itu benar-benar penting ya. Anak nggak bisa baca itu pusing gitu. Nah, kalau Pak Miftahul beliau mengikuti. Oke, jadi anaknya disekolahkan yang nanti ada matematikanya. Dan alhasil sekarang anaknya sudah menjadi orang yang sukses, juga menjadi desainer dan juga jurnalis yang kita lihat selama ini. Jadi memang kecerdasannya itu ada di sendiri itu bisa kita pelajari dari Pak Miftahul yang pertama. Yang kedua saya akan sedikit mengungkapkan pesan tentang Syekh Sudais. Mungkin mudah-mudahan tahu Syekh Sudais, beliau adalah imam besar Masjidil Haram. Bagaimana ceritanya beliau bisa menjadi imam besar Masjidil Haram? Dulu ketika kecil, Imam Sudais bermain pasir, kemudian pasirnya dilempar ke udara dan pasirnya itu menumpangi semua hidangan makanan yang sudah disiapkan ibunya. Ibunya marah saat itu dan yang dikatakan ibunya adalah Sudais, saya ibu doakan kamu harus menjadi imam besar Masjidil Haram. Dan sekarang terwujud. Itulah salah satu yang bisa kita pelajari di siang hari ini, bahwa ucapan orang tua terutama ibu itu adalah doa. Maka mulai sekarang kalau mungkin kita lagi marah, kita tersenyum dulu dan kita untuk yang tadinya mau marah, nanti kita doakan yang baik itu karena mungkin terwujud seperti itu ya, seperti itu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan kepada saudara sekalian. Banyak sangat saya mohon maaf kepada Allah saya